semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Berikut video pembelajaran dari kami, silakan disimak. Yang pertama, pengertian wilayah. Wilayah merupakan salah satu konsep esensial dalam studi geografi yang digunakan untuk membagi permukaan bumi ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu. Merujuk pada Guideline for Education tahun 1984, dinyatakan bahwa kesatuan dasar studi geografi adalah region atau wilayah, yaitu suatu wilayah di mana kesatuannya didasarkan pada kriteria yang dipilih. Selanjutnya, pentingnya pengertian wilayah juga dikemukakan dalam National Geographic Standard tahun 1994. Geografi memberikan informasi kepada seseorang untuk mengetahui dan memahami tentang penduduk yang menciptakan wilayah sampai menginterpretasi bumi yang kompleks ini. Dalam geografi, wilayah dipahami sebagai wilayah dengan kesatuan kondisi geografis seperti iklim, bentang alam, dan vegetasi. Geografi regional mempelajari wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut untuk memahami interaksi antara manusia dan lingkungannya. Sementara itu, dalam ilmu sosial, wilayah dipandang sebagai konstruksi sosial yang tidak hanya dibatasi secara fisik tetapi juga secara sosial dan budaya, seperti wilayah etnis yang melintasi batas negara. Adapun juga pengertian wilayah menurut para ahli. Menurut L.G. Zorc, memiliki pendapat jika wilayah merupakan suatu area yang di dalamnya memiliki kondisi fisik yang sama atau homogen. Menurut Kahneman, menjelaskan jika wilayah merupakan suatu daerah dengan ciri khas gambaran permukaan yang tampak serupa. Gambaran tersebut pada akhirnya akan memiliki perbedaan di sekitar tempat daerah yang didiami. Menurut Fedal de la Blaise, suatu tempat yang di dalamnya akan terdapat hal-hal yang tak sama. Meski begitu, berbagai jenis hal yang tak sama tersebut pada akhirnya akan saling menyelaraskan antara satu sama lain agar bisa menghadirkan kebersamaan. Selanjutnya, ada kategori wilayah. Yang pertama yaitu wilayah formal, area yang ditentukan secara administratif seperti negara atau provinsi. Yang kedua, wilayah fungsional, wilayah yang terbentuk karena adanya kegiatan tertentu seperti daerah pemasaran atau transportasi. Yang ketiga, wilayah persepsi, wilayah yang terbentuk berdasarkan pandangan atau persepsi subjektif, misalnya kawasan metropolitan. Yang selanjutnya ada kriteria penetapan wilayah. Penetapan suatu wilayah dalam studi geografi dapat didasarkan pada berbagai kriteria yang membedakannya dari wilayah lain. Kriteria tersebut meliputi 1. Wilayah berdasarkan kriteria fisik. Wilayah fisik diklasifikasikan berdasarkan karakteristik alam yang dimilikinya, seperti topografi, iklim, jenis tanah, vegetasi, dan sumber daya alam. Faktor-faktor ini menentukan fungsi suatu wilayah serta aktivitas manusia yang dapat berlangsung di dalamnya. Contoh wilayah fisik adalah Pegunungan Jayawijaya di Papua, yang memiliki topografi pegunungan tinggi dengan puncak bersalju, serta hutan hujan Kalimantan yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan vegetasi lebat. Yang kedua, wilayah berdasarkan kriteria budaya. Wilayah budaya ditentukan berdasarkan kesamaan aspek budaya seperti bahasa, adat istiadat, agama, dan kesenian yang menjadi identitas suatu daerah. Contohnya adalah kawasan Minangkabau di Sumatera Barat yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal dan rumah adat berbentuk gonjong. Bali juga termasuk wilayah budaya karena memiliki karakteristik Hindu Bali yang khas, serta tradisi seni dan ritual keagamaan yang masih dipertahankan. Yang ketiga, wilayah berdasarkan kriteria sosial. Wilayah sosial diklasifikasikan berdasarkan pola kehidupan masyarakat, mata pencaharian, tingkat pendidikan, serta interaksi sosial di dalamnya. Contohnya adalah perkampungan nelayan di pantai utara Jawa, di mana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan kehidupan yang bergantung pada hasil laut. Selain itu, permukiman suku Baduy di Banten merupakan contoh wilayah sosial dengan pola hidup tradisional yang menolak sangat tentang modernisasi. Yang keempat, wilayah berdasarkan kriteria politik. Wilayah politik diterapkan berdasarkan batas administratif yang telah ditentukan oleh pemerintah atau perjanjian antar negara.
Contohnya adalah negara Indonesia yang memiliki batas wilayah yang diakui secara internasional serta peraturan hukum yang berlaku di dalamnya. Provinsi Papua dan Papua Barat juga merupakan contoh wilayah politik yang mendapatkan status otonomi khusus dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang terakhir, wilayah berdasarkan karakteristik urban. Wilayah dengan karakteristik urban diklasifikasikan berdasarkan tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi dan infrastruktur perkotaan. Contohnya adalah Jakarta sebagai kota metropolitan yang berfungsi sebagai pusat bisnis, ekonomi, dan pemerintahan dengan tingkat urbanisasi tinggi. Selain itu, Bandung dikenal sebagai kota dengan karakter urban yang berkembang pesat sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan ekonomi kreatif. Yang selanjutnya adalah peran wilayah dalam studi geografi. Yang pertama adalah sebagai alat klasifikasi geografis. Wilayah berfungsi untuk membagi permukaan bumi ke dalam berbagai area berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, baik aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini membangun ahli geografi mengelompokkan wilayah sesuai dengan ciri khasnya. Yang kedua, sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah. Studi wilayah mendukung perencanaan pembangunan kota, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Dengan memahami karakteristik wilayah, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sebagai alat analisis interaksi antar wilayah. Wilayah digunakan untuk memahami hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Analisis ini penting untuk melihat pola interaksi dan dampaknya terhadap perkembangan wilayah. Yang keempat, sebagai dasar dalam studi regional dan global. Wilayah memungkinkan analisis perbedaan antar region dalam skala nasional maupun internasional. Studi ini membantu memahami dinamika global dan regional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu penerapan wilayah dalam studi geografi. Ada beberapa penerapan wilayah yang digunakan di cabang ilmu geografi. Yang pertama, penerapan dalam cabang ilmu geografi fisik. Wilayah digunakan untuk memahami fenomena alam seperti perubahan iklim, geomorfologi, dan juga hidrologi. Contohnya, ada wilayah iklim tropis di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dibanding dengan wilayah gurun Sahara yang beriklim kering dan panas. Itu menjadi penerapannya. Jadi ada perbandingan di antara keduanya begitu. Yang kedua yaitu penerapan dalam geografi sosial dan budaya. Konsep wilayah membantu dalam memahami pola penyebaran penduduk, budaya, dan sistem sosial. Misalnya, wilayah budaya Minangkabau di Sumatera Barat yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, serta wilayah suku Dayak di Kalimantan yang masih mempertahankan tradisi adat dan hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu penerapan dalam studi geografi ekonomi. Wilayah digunakan dalam analisis zonasi ekonomi, distribusi industri, dan serta sektor perdagangan. Contohnya adalah zona ekonomi khusus atau KEK di Batam yang menjadi pusat industri dan investasi internasional di Indonesia, serta Silicon Valley di Amerika Serikat yang berkembang sebagai pusat teknologi dan inovasi global. Yang keempat yaitu penerapan dalam geografi politik. Wilayah digunakan untuk menganalisis batas-batas administrasi, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Contohnya, ada negara Indonesia yang memiliki batas wilayah yang diakui secara internasional dan terdiri dari 38 provinsi, serta perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan yang menjadi wilayah politik dengan ketegangan politik yang sangat intens dan diplomatik yang tinggi. Yang terakhir yaitu penerapan dalam perencanaan tata ruang dan lingkungan. Studi wilayah digunakan dalam perencanaan tata kota atau PWK dan juga pelestarian lingkungan dan serta mitigasi bencana.
Contohnya, dalam penentuan kawasan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon yang bertujuan untuk melindungi habitat badak Jawa dari kepunahan, serta zonasi wilayah rawan gempa di Indonesia yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tahan gempa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Wilayah merupakan konsep utama dalam studi geografi yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena di permukaan bumi. Wilayah dapat diklasifikasikan menjadi formal, fungsional, dan vernakular. Dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda, penentuan wilayah didasarkan pada faktor fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Memahami konsep wilayah membantu dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan wilayah, dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, serta memainkan peran penting dalam hubungan antar wilayah dan berbagai bidang seperti perencanaan kota dan pengelolaan lingkungan.